Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan. Bisa dilihat di playlist. Selamat mendengarkan novel Kehilangan karya Poppy Novita. Saat itu, ketika aku baru saja sah menjadi seorang istri, Mas Anjar langsung membawaku ke Jakarta esok harinya. Pernikahanku memang dihadiri oleh kedua orang tua Mas Anjar. Tapi setelah itu tak pernah ada kabar. Mereka tak pernah menanyakan kabarku atau menjengukku. Bahkan sampai sekarang. Mas Anjar pun tak pernah membahasnya. Saat hamil Bagas, aku sempat bertanya, "Mas, bapak ibunya Mas kok nggak pernah kesini? Mereka apa kabar ya?" Mas Anjar yang sedang tiduran bersandar kepala ranjang sambil mengetik sesuatu di laptop menjawab, "Kenapa?" "Iya nanya aja, soalnya nggak pernah ngabarin dan nggak pernah datang ke sini. Mereka udah tua, nggak kuat naik kendaraan jarak jauh," katanya. "Mereka nggak pernah nanyain aku." "Ngapain sih nanya-nanya orang tuaku?" Mas Anjar menatapku. Terlihat jelas ketidaksukaan di matanya. "Orang tua Mas kan orang tuaku juga. Aku nggak mau bahas ini. Dan jangan pernah nanya-nanya soal mereka." Setelah itu, aku tak pernah lagi menanyakannya. Bahkan ketika Bagas lahir, orang tua Mas Anjar tak juga datang. Saat kutanya, jawabannya pun sama. "Jangan nanya-nanya soal orang tuaku, ngerti?" Dan aku semakin malas bertanya tentang mertuaku itu. Fokusku hanya pada keluarga kecilku, masa depanku, tanpa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang menantu. Lalu sekarang, di hadapan seorang perempuan dengan kebaya khas orang Jawa, aku merasa seperti bertemu dengan mertua. Perempuan itu mengulurkan tangan menyentuh wajahku. Kedua matanya berkaca-kaca dan bibirnya bergetar bertanya, "Benar ini yang namanya Anindira?" "Iya Bu," aku menjawab. Bingung harus bersikap bagaimana. Sejujurnya aku tak siap. Tapi Daniel memohon-mohon kemarin siang saat pulang mengantarku dan Bagas. Daniel cerita pada orang tuanya soal dirinya yang pernah melakukan kesalahan saat usia 19 tahun. Dia terpaksa berkata jujur pada orang tuanya ketika didesak menikah. Usianya saat itu 28 tahun, dan adik lelakinya sudah menikah lebih dulu. Tapi Daniel tetap membujang hingga sekarang. Kejujurannya tentu saja membuat syok orang tua Daniel. Apalagi ketika Daniel bilang bahwa anak dari hasil kesalahannya sudah tumbuh besar dan mirip sekali dengannya. Orang tuanya malah mendesak untuk dipertemukan. Suatu permintaan yang mustahil Daniel kabulkan. Sampai usianya 30 tahun sekarang ini, Daniel seperti melihat peluang itu. Kesempatan untuk mengabulkan permintaan orang tuanya. Daniel nekat ke rumah sakit menjenguk Irsya. Dan lebih nekat lagi berani menemuiku dan mengakui kesalahannya dulu. Malam di mana saat aku datang ke apartemennya, dan di mana aku menyuruh Daniel untuk memberikan perhatian pada Irsya, saat itu juga Daniel memberitahu orang tuanya. Tapi Daniel tak pernah menyangka bahwa ucapannya membuat orang tuanya nekat datang ke Jakarta esok harinya. Daniel meminta maaf padaku, juga memohon agar aku dan Irsya mau menemui ayah dan ibunya. Aku mengalah dan akhirnya pagi ini setelah mengantar Irsya dan Bagas, aku menemui Daniel dan orang tuanya di salah satu restoran mini yang buka dari pagi dekat sekolahan. Aku menyetujui asal aku yang bertemu lebih dulu, lalu memutuskan apakah aku akan membawa Irsya menemui ayah dan ibu Daniel. "Ajak duduk dulu, Bu." Lelaki yang sudah pasti adalah ayahnya Daniel itu berkata, menyuruh istrinya mengajakku duduk. Tapi perempuan ini tak menghiraukan. Ia menatapku lekat dan tanpa berucap, memelukku pelan dan perlahan. Pelukannya terasa hangat.
pelukan yang tak pernah kudapatkan lagi dari seorang ibu setelah usia 18 tahun. Setelah aku membuat kesalahan besar dan membuat hubunganku dengan ibu renggang. Meski sudah membaik, yang tersisa hanya perasaan canggung. Anakku, lirih perempuan ini dan terdengar isakan. Aku semakin bingung. Ingin membalas pelukannya, tapi rasanya begitu canggung. Bu, Daniel yang sejak tadi berdiri di samping ayahnya, kini mendekat dan menyentuh bahu ibunya. Kita duduk dulu, Bu. Perempuan ini melepas pelukan, mengusap matanya yang basah, lalu kembali menatapku. Bagaimana bisa Daniel membiarkan wanita cantik seperti ini menderita sendirian? Bu, perempuan ini langsung menoleh pada Daniel. Kamu ini menyesalkan sekarang sudah berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Coba kalau dulu kamu mau tanggung jawab. Pasti sekarang dia sudah jadi menantu ibu dan ibu sudah punya cucu banyak dari kamu. Ayahnya Daniel mendekat. Malu dilihat banyak orang loh ini. Ayo duduk dulu. Ngomelnya nanti saja kalau sudah di rumah. Bapak dan anak sama saja memang. Aku bingung sendiri berada di tengah keluarga ini. Tapi ibunya Daniel kembali menatapku dan tersenyum. Ayo kita duduk. Ibu mau bicara banyak hal sama kamu, Nak. Aku tersenyum canggung dan menurut saja saat ibunya Daniel menarik tanganku. Restoran mini ini menyajikan makanan seperti nasi uduk, nasi goreng, dan lainnya. Makanan khas sarapan, dan biasanya pembelinya dari orang tua murid di sekitar sekolahan. Setelah memesan beberapa menu makanan, suasana kembali canggung yang kurasakan. Apa keputusanku tepat dengan datang ke sini? Kecanggungan ini dicairkan oleh ayahnya Daniel lebih dulu yang memperkenalkan diri. Namanya Hartono dan istrinya bernama Nur Hasanah, lalu menyuruhku memanggil Pak Har dan Bu Nur agar tidak canggung. Tapi Bu Nur Hasanah memotong, panggil ayah dan ibu saja ya. Aku mengangguk pelan. Tapi kemudian Bu Nur Hasanah dengan lembut menyentuh tanganku. Tatapannya juga khas ibu yang menatap penuh kasih sayang pada anaknya. Seketika hati rasanya menghangat. Ditambah ucapan setelahnya membuat dadaku sesak oleh perasaan haru. Ibu tidak akan bertanya bagaimana nasibmu dulu, Nak. Karena ibu yakin kamu sangat menderita. Apapun itu, sebagai sesama perempuan, ibu minta maaf sebesar-besarnya pada kamu atas kesalahan Daniel pada anak ibu. Sudah jadi masa lalu, Bu. Insya Allah saya sudah memaafkan, kataku. Alhamdulillah. Katanya kamu sudah punya suami dan anak lagi ya? Tanyanya lagi. Saya menikah saat itu juga, Bu. Ayah saya yang mencarikan calon suami. Dan alhamdulillah dari pernikahan itu saya juga memiliki anak. Laki-laki juga. Sayang sekali. Seandainya dulu Daniel mau bertanggung jawab. Entah kenapa ibu punya anak laki-laki kok lari dari tanggung jawab begitu. Sebagai orang tua, ibu merasa gagal mendidiknya. Bukan salah ibu, tapi salah Daniel sendiri. Daniel menyahut. Ya memang salahmu, ketus Bu Nur yang membuat Daniel langsung terdiam. Sudah umur berapa dia sekarang, Nak? Kini giliran Pak Har yang bertanya. Irsya, dia udah 11 tahun, Pak. Ayah maksudnya. Sudah besar ya, sahut Bu Nur. Katanya wajahnya mirip sekali dengan Daniel. Bu, Daniel menegur yang langsung mendapat pelototan dari ibunya. Aku tersenyum melihatnya. Keluarga Daniel terlihat sempurna dan bahagia. Ayah dan ibunya begitu lembut dan pengertian. Tidak seperti bapakku yang selalu menuntut dimengerti dan tak mau dibantah apapun ucapannya. Apa aku iri? Sepertinya aku hanya rindu. Rindu menjadi anak kecil yang kalah menangis hanya karena luka sebab terjatuh. Lalu bapak ibu memeluk dan menenangkan, bukan menangis karena luka menanggung beban hidup. Lalu bapak dan ibu menyalahkan dan menyudutkan. Obrolan kami terhenti saat makanan datang.
Kami memilih untuk makan lebih dulu walau Bu Nur masih tetap bicara, bertanya banyak hal, dan aku menjawab singkat, tersenyum, dan mengangguk. Sampai saatnya pulang, Daniel dan ayahnya lebih dulu masuk mobil. Bu Nur masih memelukku lama. Lalu tatapannya berubah sedih dan berucap lirih tapi serat ketegasan. Ibu sudah sedikit tahu tentang kamu atau Irsya dari Daniel. Ibu cuma mau bilang, kamu sangat diterima di keluarga ibu kalau seandainya kamu tidak bahagia atas pernikahanmu. Kamu berhak bahagia, nak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dan mohon maaf jika banyak salah kata. Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.